kalau kita tanggepin kan mereka jadi kayak lebih menjadi-jadi gitu kan. Ya semoga setelah ada huru hara ini kedepannya orang-orang udah tahu Son Horeg itu sebenarnya gimana. Kita tuh nggak pacaran sih Mbak, cuman deket doang. Oh deket. Terus dekat, abis itu dia memutuskan untuk ngajak nikah, ya udah. Nama saya Pinky Gita Diandra, umurnya 25 tahun. Istri dari Thomas Alva Edison. Awalnya nggak nyangka sih, kenapa orang-orang bisa berpikiran seperti itu. Karena kan melesetnya itu kayak jauh banget dari penemu apa sih Edison itu? Penemu apa gitu kan ya. Terus disambungin sama Son Horeg itu kan konyol gitu. Dan banyak banget meme-meme yang ada di sosmed. Pertama itu kayak apaan sih orang-orang ini kok nggak ada kerjaan gitu. Tapi lama-lama jadi lucu. Kayak anggap lucu ini jadi lucu-lucuan aja gitu. Berarti awal sempat keganggu gitu ya Mbak? Iya pasti, karena kan apa ya, maksudnya kita nggak kenal mereka, tapi kok kayaknya mereka ngejek gitu kan. Tapi dibikin santai aja lah. Dibikin santai aja kita sekarang. Pengen sih, tapi kan nggak boleh sama dia. Udahlah, mereka juga punya pikiran sendiri, mereka punya hak untuk komen, tapi kita kan cuman bisanya itu menerima. Kalau kita tanggepin kan mereka jadi kayak lebih menjadi-jadi gitu kan. Biarin aja. Biarin aja. Iya. Tapi dari Mbak sendiri akhirnya sekarang ngerasa udah lucu, udah nggak mungkin sekesel dulu tuh gara-gara apa awalnya? Apa karena disampaikan dari Mas Mehmet kah atau gimana? Iya. Dia bilang udahlah ini buat seru-seruan aja kok. Tapi ngerasa akhirnya lucu nggak Mbak? Iya. Akhirnya lucu ya? Karena sampai artis yang papan atas aja ikut parodiin, jadi kayak lucu gitu. Sampai kemarin itu pas ada di Pagi-Pagi Ambyar itu, ini orang-orang kok pada seru gitu didatengin sama Mas Mehmet itu, kok seru gitu, ketawa terus di sana. Enggak kayak deg-degan apa enggak, jadi kayak ngetawain suamiku sendiri. Oke. Mbak sendiri kan tadi kalau dari Mas Mehmet sendiri kan bilangnya maksudnya kasih kepengertian maksudnya untuk soal waktu. Tapi kalau dari hati kecil Mbak ini gimana rasanya, kayak harus ditinggal suami, apalagi nikah kan belum terlalu lama kan, gimana? Gimana ya, namanya kayak LDR kan pasti ada kayak kenapa nih nggak balas chat nih, ngapain. Tapi terus dia kan ngasih ini tuh masih begini, jadi sabar ya. Cekcok kan pasti ya, karena kan kita jauh. Bener. Tapi kan pasti video call selalu ya 24/7? enggak juga sih. Enggak juga. Pas kalau dia lagi nganggur aja. Mungkin apa ya, dari orang-orang kan kayak berbeda-beda gitu. Ada yang bisa dengerin berisik, ada yang nggak bisa dengerin berisik. Karena kemampuan telinga orang, terus kayak jantung orang itu kan berbeda gitu loh Mbak. Kalau saya sendiri itu pertamanya emang kayak nggak kuat gitu, tapi kalau udah terbiasa, udah. Anakku pun itu dia pernah nonton karnaval 1 kali. Dia ya udah baik aja. Dia kayak cuman tidur doang malahan di karnaval tuh, malah cuman tidur. Nggak terganggu sama sekali. Saya pun sampai sekarang telinganya juga masih normal, nonton karnaval terus. Iya ya? Iya. Jadi kayak orang-orang tuh karena belum cobain secara langsung kali ya Mbak, jadinya mungkin spekulasinya bermacam-macam lah, negatif sama positifnya. Iya, bahkan bule Rusia itu dia malah ketagihan. Oh ya? Dia mau kesini lagi katanya. Oke. Pasti nanti suatu saat kesini lagi karena dia ketagihan ikut karnaval Son Horeg di Malang. Iya. Karena dia cuma lihat dari TikTok, dari sosial media. Ini dia langsung terbang ke sini, ke Malang itu, dan dia katanya mau balik lagi. Ya semoga setelah ada huru hara ini kedepannya orang-orang udah tahu Son Horeg itu sebenarnya gimana. Pasti kan ada positifnya, mereka bisa menerima, terus semakin tinggilah Son Horeg bisa sampai kemana-mana. Ketemu dia di lapangan sih, kan waktu itu kayak nonton
terus ketemu dia, terus apa ya chattingan, akhirnya jadi sebenarnya tuh Mbak tuh awalnya tuh sebenarnya penonton ya? Iya, penonton. Nonton. Dan nggak tahu kalau dia itu operatornya Brewok atau apa tuh nggak tahu, sama sekali nggak kenal. Iya sih, kalau dia tuh orangnya asik. Asik ya? Bercandanya itu semua dibawa bercanda. Semua Iya. Oke. Awal berarti tahun berapa Mbak? Kayak awal PDKT gitu. Itu udah pas habis PDKT gitu langsung pacaran atau sempet HTS dulu? Kita tuh nggak pacaran sih Mbak. Oh, cuman deket doang. Oh, deket. Terus dekat, abis itu dia memutuskan untuk ngajak nikah, ya udah. Oh iya. Iya. Berarti walaupun suka bercanda, emang kalau untuk hubungan serius banget ya Mas Mehmet Iya. ya? Karena Langsung. perempuan juga kan butuh kepastian, tidak butuh perpanjangan pacaran. Jadi lo deket-deket aja, terus kayak yang bikin yakin ya Mbak untuk kayak bener-bener kayak oke. Dia tuh kalau sama perempuan itu gimana ya, menjaga gitu loh Mbak. Kayak misalnya aku marah gitu ya, dia diem karena nggak mau aku makin marah gitu. Jadi aku tuh sebenarnya orang tuh emosian, takut banget karena di dunia karnaval banyak ya seperti itu. Tapi dia tuh ngasih pengertian, nggak mungkin lah gini karena nggak suka gitu. Dia malah tipenya itu yang nggak kayak cewek-cewek yang buhay kayak gitu, itu malah nggak dia Mbak. Dia tuh malah sukanya yang biasa. Iya, karena dia kan jauh, terus sering biasanya bilang kalau sakit, mau sakit, pasti kan tak bawain obat dari rumah buat di sana nanti. Berarti Mbak benar-benar jaga banget ininya ya. Selalu nanyain nggak sih Mbak, mungkin kayak Mas Mehmet kan katanya tadi kayak makan juga jadi apa ya, terlambat, tidur juga jadi kurang, mungkin kayak selalu nanyain udah makan atau belum atau gimana? Iya, itu pasti. Kadang-kadang malah aku tuh nggak bisa tidur kalau dia belum finish karnaval tuh, kayak nggak bisa tidur gitu, nanyain. Terus kadang dia tuh cerita lapar apa gimana, karena kan kayak di karnaval itu kita mau makan apa, jadi suruh temen lah cari, aku bilang gitu. Tapi ya namanya kita jauh ya, nggak bisa ngontrol makannya dia. Jadi pasti apalagi mau karnaval lama kayak gini pasti tingkat khawatirnya kayak lebih tinggi nggak sih? Iya, karena kan kadang itu pernah 1 bulan cuman pulang 2 hari. Oh iya. Dalam 1 bulan itu, selebihnya nggak di rumah. Dia tuh suka tiba-tiba, kayak entah ngasih apa, itu suka tiba-tiba. Kalau minta malah nggak dikasih, tapi tiba-tiba aja apa, beliin handphone atau apa, itu tiba-tiba aja. Love language-nya act of service banget ya Mbak? Iya. Kayak bener-bener kayak ngasih sesuatu yang kayak Mbak tuh yang kayak nggak nyangka banget gitu. Handphone sih ya. Handphone ya? Iya, karena kan aku tuh tipenya orang yang handphone itu kalau nggak rusak itu nggak ganti. Jadi kemarin tuh bilang handphonenya lemot nih, tiba-tiba aja ke kantor dia bilangnya cuman ganti temper glass gitu. Ternyata dia beli handphone. Jadi Mas Mehmetnya sebenarnya sweet nggak sih menurut Mbak, kayak romantis gitu ya? Romantisnya enggak sih Mbak, cuman ya itu tiba-tiba aja ngasih sesuatu, beliin sesuatu secara tiba-tiba. Berarti sebenarnya Mas Mehmet tuh kalau kata-kata mungkin nggak terlalu, tapi kayak dia lebih tindakan ya Mbak? Iya. Beli aja, jadi nggak pernah kayak kamu jangan gini, enggak. Nggak pernah? Enggak. Jadi rumah tangga Mbak sama Mas Mehmet ini selalu ini nggak, kayak happy, yang bahagia, karena kata Mbak kan Mas Mehmet sukanya bercanda terus. Iya, jadi nggak jadi marah kalau misalnya mau ngomongin apa tuh hidup tiba-tiba bercanda, kan nggak jadi marah. Ini anggaplah sekarang skenario Mas Mehmet itu beberapa tahun lagi itu akan jadi artis terkenal gitu. Kami kirim pesan ke Mas Mehmet beberapa tahun lagi. Jangan sombong. Kalau ada orang minta foto, selagi kita mampu minta ngelayaninya, itu layanin. Jangan sombong, itu aja.